Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal furqan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man unzila alaihil Qur'an sayyidina wa maulana Muhammad sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi dawil ilmi wal irfan, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin wa qur rabbi zidni ilma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sadaqallahul azim. Sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami Kuba. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita tepat di malam 17 Ramadan. Apabila tepat malam 17 Ramadan, maka sebagian ulama mengatakan bisa terjadi Lailatul Qadar. Maka mari kita maksimalkan sepenuh jiwa kita dalam sholat kita ini, ruku kita, sujud kita hadirkan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, agar yang kita lakukan ini apabila bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita akan berbobot Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Mari kita kosongkan hati kita dari pikiran-pikiran dunia, dari pikiran-pikiran yang selain Allah. Kita fokuskan, karena malam 17 Ramadan merupakan hari sejarah, hari kemenangan umat Islam, hari turunnya Al-Quran. Jadi nuzul Quran yaitu turun di malam 17 Ramadan, di saat Nabi menyendiri di dalam Gua Hiro. Ini mengajarkan kepada kita, mari ada waktu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dalam kesendirian kita, dalam keheningan kita. Tinggalkan sejenak hiruk pikuk dunia, hiruk pikuk kesibukan-kesibukan kerja. Mari kita menyendiri, berkhalwat, merenung, berpikir apa yang sudah kita lakukan dalam beragama kita. Apakah agama yang sedang kita anut, yang sedang kita pegang kuat, yang bernama Islam ini betul-betul apa yang dulu pernah dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Islam yang penuh dengan cinta damai, Islam yang cinta persatuan, Islam yang tidak pernah meremehkan siapapun, Islam yang tidak merendahkan siapapun, Islam yang tidak ada dendam kepada siapapun. Itulah hati yang damai, hati yang tenang di saat berislam, mengikuti ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan nuzul Quran, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi kita, yang mana Nabi kita adalah sumber ilmu pengetahuan. Allah titipkan kepadanya ilmul awwalin wa ilmul akhirin, ilmu orang-orang dulu dan ilmu yang akan datang. Allah ajarkan kepada Nabi kita, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Jadi dalam urusan dunia, urusan akhirat, Allah hanya ajarkan kepada Nabi untuk bertambah. Tambah apa? Tambah ilmu. Sebab dengan ilmu ini ibadah kita emang menjadi senang, ibadah kita jadi happy, ibadah kita jadi nikmat. Itulah pentingnya kita belajar ilmu. Untuk apa? Ilmu yang kita belajar ini untuk mengenal Allah Tuhan kita yang begitu baik.
Siapa yang kenal Allah kemudian dia nggak cinta? Aneh. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai manusia beriman, menjadi pengikut Nabi Muhammad, diberikan sehat afiat, diberikan peluang kita bisa puasa, diberikan peluang kita bisa qiyamul lail. Ini semua karunia Allah. Makanya ketika kita masuk ke masjid ada doanya itu. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Apa itu pintu-pintu rahmat? Peluang ibadah, peluang taat. Di saat kita ibadah, di saat kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan nikmat besar. Nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk bergembira. Begitu kita keluar dari masjid, ada doanya, Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Ya Allah, bukain kepadaku pintu-pintu karuniamu. Masuk rahmatik, keluar fadlik. Apa itu rahmatik? Nikmat-nikmat agama. Di saat sujud kita damai hati kita. Di saat kita ikrar wajah tu wajhiyah, damai, tenang jiwa kita. Itu rahmatik. Di saat sholat kita menemukan kenikmatan. Asik, kita nikmati sholat kita di hadapan Allah. Yang mana kita sebagai wujud syukur kita. Kita tadi siang bisa puasa. Tadi maghrib ketemu makanan berbuka. Maka ketika itu kita ikrar kepada Allah. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa. Nikmat. Puasa bukan untuk manusia. Untuk Allah. Nikmat ini puasa. Meskipun gak ada siapa-siapa di rumah kita. Kita gak berani lakukan yang membatalkan puasa. Kenapa? Di situ kita merasa Allah melihat kita. Allah hadir bersama kita. Maka ketika kita selesai, datang waktu maghrib, ikrar itu kita lakukan. Allahumma lakasumtu. Ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa. Begitu makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, selesai kita makan, selesai kita minum, kita yang beli, kita yang usahakan makanan itu. Bagaimana muncul jiwa ketakwaan kita. Kita mengakui makanan yang kita punya, minuman yang kita miliki, kita katakan kepada Allah, wa ala rizkika aftar. Atas rizkimu ya Allah, atas rizkimu ya Allah, aku berbuka. Sehingga itu ibadah mendapatkan kebahagiaan, kesenangan. Apa? Dia ditolong oleh Allah puasa, mau buka ditolong dikasih nikmat bisa beli bukaan. Makanya itu fadlik namanya. Allah maftahli abwaaba fadlik. Ya Allah, bukakanlah pintu karuniamu. Karunia-karunia bersifat dunia. Sehat fadlik. Dapat uang fadlik. Dapat makanan berbuka dan sahur fadlik. Ada persiapan nanti lebaran buat mudik fadlik. Makanya orang yang sering masuk masjid, rahmatik dia dapat, fadlik dia dapat, karunia bersifat agama dia dapat, karunia bersifat dunia dia dapat. Ketika itu dapat, hendaklah dia happy, senang. Dalam surat Yunus Allah katakan, kul, katakan Muhammad, sampaikan kepada umatmu. Apa yang harus disampaikan? Yang harus disampaikan adalah ketika mendapatkan bifadlillah wa birahmati. Fadlillah, fadli, rahmatik yang kita minta. Fabidzalika falyafrahu. Hendaklah mereka senang. Ini kita nih sholat, Allah lihat di hati kita. Allah tatap hati kita. Ada apa di batin kita ketika kita sholat? Allah Akbar. Ada ngedumel, ada jengkel, ada bete, ada kesel, pengen keluar cepat, pengen cepat selesai, atau hati kita happy bersama Allah. Sebab kalau kita pengen cari ketenangan, nggak akan puas dengan dunia ini serta isi-isinya untuk kita raih sendiri. Dia akan bergejolak terus. Apapun pasti dunia yang lengkap tetap akan bergejolak. Kenapa? Karena batin ini akan connect, akan tersambung, akan damai dan nyaman ketika kontak hubungan kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah hati menjadi tentram, hati menjadi tenang. Makanya mari kita ajak diri kita dengan sepenuh jiwa. Tidak ada yang baik melebihi Allah. Kita udah yakin yang tidak ada yang baik melebihi Allah, maka kita akan sholat dengan penuh kehadiran syukur kita kepada Allah. Sujud kita akan happy, bacaan Quran kita akan lezat, munajat kita akan asyik. Di saat kita bilang kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
ada kepuasan batin karena memang Allah yang memberi nikmat kepada kita, Allah yang mentakdirkan kepada kita menjadi manusia muslim. Ketika itu kita ikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, hanya kepadamu ya Allah aku minta tolong. Maka itulah pentingnya kita ya untuk mencari ilmu agar ibadah yang kita lakukan ini dengan penuh kebahagiaan. Ya, dikatakan oleh Al-Habib Abdul Haddad, seseorang belum sempurna keimanannya, belumlah dikatakan sempurna imannya, sehingga dia merasakan lezatnya di hatinya ketika beribadah sama dengan pelaku maksiat yang di bar dengan minuman kerasnya, dengan biduan wanita cantiknya, dengan segala musik-musiknya, dia merasa asik dengan dunia itu. Maka ketika kita juga sama merasakan asik yang sama dengan mereka terbuai dengan itu, kita juga terlena dengan berkebersamaan kepada Allah. Itulah baru keimanan yang sempurna. Makanya ada orang kepuasan batin, Pak, di saat dia ya bisa melaksanakan puasa. Begitu minumnya puas, makannya puas. Kenapa? Bisa puasa. Orang tadi yang nggak puasa, ikut bukber misalnya masjid, dia puasa kagak, ikut bukber. Ketika dia minum, hambar tuh air. Meskipun sirup marjan manis, rujak manis, makanan serba manis, begitu dia sebenarnya hambar dalam batinnya. Ini gue ngapa ikut kesini buka ya? Apa rasanya? Tapi ketika kita berbuka, ada puas. Farhatun inda fitri, bergembira dia ketika sedang berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dia akan bergembira di saat nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini mari jadikan peluang waktu kita belajar mengenal Allah, Allah yang maha baik, Allah yang maha dermawan, bahkan Allah pemaaf. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sungguh Engkau pemaaf. Jujur ya, kalau kita mau selidiki, mau introspeksi puasa kita banyak cacatnya, puasa kita banyak kurangnya. Puasa lidah kita nggak bisa jaga, ada dusta, ada menggunjing, ada memfitnah, ada membuli. Jadi tergores puasa kita. Mata kita kadang-kadang jelalatan, ngelihat laki, lihat perempuan lihat laki lihat perempuan, lihat aurat, apalagi lari pagi Sabtu Minggu di Bintaro, lari pagi, ya resep cuci mata, ambruk puasa kita, angus nilai-nilai Ramadan kita. Jujur, banyak kurangnya. Kalau bukan karunia Allah nggak akan terima puasa kita. Tapi kita raih menjelang maghrib, kita katakan Allahumma innaka afuwun, ya Allah Engkau maha pemaaf ya Allah. Jujur kalau nggak dimaafin, puasa saya nggak akan beres, puasa saya nggak akan diterima ya Allah. Tuhibbul afwa, kamu suka memaafkan ya Allah. Fa'fu anni, maafkan saya ya Allah. Ya Karim, wahai yang dermawan. Allah bilang tadi ini puasa nggak mau diterima nih sama Allah. Tadinya puasa mau ditolak nih. Tapi ini orang dari lubuk hatinya jujur, merasa banyak kekurangan ibadahnya, banyak cacatnya puasanya. Tapi di sore hari, waktu-waktu mustajab, dia mengeluh kepada Allah, curhat dengan puasanya. Ya Rabb, puasa saya banyak kekurangan, maafin ya. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, maafin aku ya Rabb. Maka puasanya diterima. Sholat juga begitu. Berapa banyak kamin musallin, berapa banyak orang yang sholat, tapi begitu selesai sholatnya, Allah nggak terima sholatnya. Kenapa? Karena di hatinya pengen cepet beres. Kapan beresnya? Kapan selesainya? Kapan udahannya? Jadi nggak menikmati kebersamaan sama Allah. Rasa-rasanya bersama Allah masih bete, masih belum siap, masih belum happy bersama Allah. Ketika bubar dari masjid, baru dia menemukan ketenangan dan kehappian di hatinya. Ini kan masalah. Tapi jujur, ketika dia habis sholat, dia bilang, Astagfirullahaladzim, ya Allah ampun saya. Sholat saya begini modelnya. Ampuni ya Allah. Apa kata Allah? Sholatnya diterima Allah. Kenapa? Sholatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya siapa orang yang berbuat taat, kemudian dia menangis dengan ketaatannya itu, dia menangis karena menyadari diri banyak aibnya, banyak cacatnya, banyak kekurangannya. Ketika itu dia lakukan sudah semaksimal mungkin, sekuat kemampunya, semampu dia sudah melakukan, tapi merasa diri memang masih banyak kekurangannya. Apa katanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka orang ini diterima dengan sebab
karunia Allah. Makanya Allah katakan, falaula fadlullah, kalau bukan karena Allah, mazaka minkum min ahadin abada. Allah nggak mau terima ibadahmu kotor, ibadahmu masih kurang bagus, Ramadanmu tergores, Ramadanmu retak. Masya Allah. Tapi Allah baik. Makanya menjelang maghrib, rayu Allah dari lubuk hati kita, gelar sejadah kita, 10 menit lagi, 5 menit lagi mau maghrib, kita bilang sama Allah, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah ya Rabb. Meskipun saya seperti ini, tetap saya punya keyakinan, asyhadu an la ilaha illallah, enggak ada Tuhan kecuali Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Aku minta ridhamu ya Allah, minta surgamu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Meskipun perbuatanku mengundang murkamu, tapi aku berlindung, na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini ilmu Bapak-bapak, kalau kita yakinin, kita akan merasa nikmat. Meskipun banyak kekurangan, banyak keterbatasan kita, karena kita sertai dengan ilmu kita, maka kita ibadah akan menjadi happy karenanya. Maka belajarlah, Ramadan ini masih ada perjalanan sekitar 13 hari lagi ke depan. Mari kita perbaiki hati kita, perbaiki tujuan kita, perbaiki maksud kita. Dan malam nuzul Quran ini, mari hidupkan malam-malam ini bersama Al-Quranul Karim. Kita bikin mudarasatul Quran, baca Quran bareng-bareng, berlima bikin halaqah, 1 baca, 4 menyimak. Buat apa? Bukan untuk unjuk gigi kita cakep bacaannya, bagus, bukan. Kita ingin tunjukkan kelemahan kita di mana baca Quran, biar ada teman kita memperbaiki kita. Kalau kita tadarsusan sendiri aja di rumah, nggak mau bareng-bareng, kita nggak bakal ketahuan salahnya, bener terus. Tahu-tahu kita bangga aja, alhamdulillah kemarin 6 juz saya 6 kali hatam Quran. Tapi bacanya ya sendiri aja, nggak tahu tuh bener apa kagaknya. Tapi kalau kita bareng mudarosah, ini yang diidam-idamkan Nabi. Nabi tuh mau bulan Ramadan turun Jibril, ngapain? Mudarosah. Jibril baca Quran, Nabi dengerin. Nabi baca Quran, Jibril dengerin. Jangan malu, jangan gengsi, jangan angkuh. Karena memang kita perlu ada orang yang memperbaiki bacaan Quran kita. Minimal itu dulu bacaan Quran. Karena tahap awal ibadah kita membaca Quran itu tahapan paling dasar, paling awal. Makanya sempetin belajar Quran. Sekarang kita udah tua, nggak bisa baca Quran dari muda. Belajar terus. Belajar terus. Kenapa? Siapa orang yang meninggal dunia dalam keadaan belajar, maka dia meninggal fisabilillah. Jadi jangan gengsi. Ayo kita belajar membaca Quran. Yang belum, yang udah bisa baca Quran, tingkatin belajar pemahamannya, tafsirnya, undang guru, undang teman yang paham. Kita belajar sama-sama. Bongkar satu ayat demi ayat, membuka Quran. Ini bulan Syahrul Quran, bukan cuma sekedar dibaca, tapi dipahami maksudnya. Biar benar, biar lurus. Karena cuma kalau cuma sekedar baca aja, nggak mau belajar paham Quran. Nabi pernah bilang dalam sebuah hadisnya, inna mimma atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Quran. Sungguh di antara perkara yang paling aku takuti adalah seorang laki-laki yang gemar baca Quran. Masya Allah. Orang gemar baca Quran, tapi Nabi takut sama dia. Kenapa Nabi takut sama dia? Karena dia cuma belajar baca aja, nggak mau pahami. Sehingga pahamnya sendiri aja, dia baca terjemah, dia pahamin, dia baca terjemah, dia pahamin. Padahal Quran bukan pakai terjemah, pakai tafsir. Dia pakai terjemah. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya wa ghayyarallahu wan salakha fihi, kata Nabi. Akhirnya dia berubah paham Quran nggak sesuai yang Nabi pahami, sahabat pahami. Paham Quran salah paham. Sehingga Al-Quran tuh maksud zahirnya begini, dia begitu mananya. Maksud Quran begini, dia begitu. Nggak sejalan dengan maksud Al-Quran. Apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi di dalam hatinya menyalahkan orang lain. Jadi kita kalau sering menyalahkan orang lain, itu karena akibat salah paham Quran. Sampai orang dikata sesat, orang dikata musyrik, orang dikata kafir. Dulu ada seorang bernama Abdurrahman bin Muljam. Orang yang hafal Quran, malam suka tahajud, berjamaahnya rajin. Cuma ini kata Nabi, seburuk-buruk manusia. Baca Quran rajin, malam dia tahajud, berjamaah dia jaga. Tapi dia seburuk-buruk. Kenapa? Dulu pernah Nabi tanya kepada Sayyidina Ali, ya Ali, kamu tahu nggak seburuk-buruk manusia? Nggak tahu siapa? Seburuk-buruk manusia, orang yang membunuh kamu. Jadi Nabi udah kasih kabar, Sayyidina Ali akan meninggal dunia, dibunuh sama seorang.
Siapa pembunuhnya? Ini dia, Abdurrahman bin Muljam. Orang penghafal Quran, orang ahli tahajud qiyamul lail, orang yang ahli sholat berjamaah. Tapi apa? Allah rubah pemahaman Qurannya, nggak sama dengan Nabi. Dia pikir Ali ini sesat, Ali ini kalau dibiarkan bahaya umat, harus tuntaskan Ali. Akhirnya Ali dibunuh sama dia. Itu Pak, orang paham salah paham Quran begitu. Orang suka nyalain orang tuh, nyesatin orang, ngapirin orang, musyrikin. Ini orang yang salah paham. Makanya penting kita memahami Al-Quran. Belajar dulu cara bacanya, bagaimana makharijul huruf yang tepat, cara pengeluaran, cara membacanya. Yang kedua, bagaimana pemahaman yang tepat. Baru tingkat yang ketiga paling tinggi adalah mengamalkan Al-Quranul Karim. Makanya itu Nabi diajarkan sama Allah. Hei Muhammad, qul, katakan kepada kamu dalam berdoa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Ini kita kalau tahu tafsir Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah dalam sholat kita, Masya Allah, terasa nikmat kita. Nggak mau keluar kita. Kenapa? Fatihah itu sumber umul Quran, maknanya kumpul di Fatihah. Bayangkan kita menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah katakan si hamba sadar dia punya Tuhan yang bernama Allah. Dia sebut Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia ngomong Alhamdulillahirrahmanirrahim dengan penuh senang hatinya. Kan hamdalah itu harus dengan ekspresi senang hati kita. Kenapa? Karena nikmat bisa bersimpu di hadapan Allah, bisa diundang jadi tamu Allah salat. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, terima kasih ya Allah, saya bisa hadir di hadapanmu. Alhamdulillah. Apa kata Allah? Si fulan telah memuji aku dengan kata Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian disebut-sebut Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wah, si fulan sekarang memuji-muji aku terus. Maliki yaumiddin, ya Allah, engkau akan menjadi raja besok di hari kiamat, ya Allah. Kamu akan kontrol siapapun manusia, nggak ada yang tertinggal. Maliki yaumiddin, engkau raja di hari kiamat. Maka ketika itu hadir hati kita dengan kebesaran Allah yang menjadi raja. Apa katanya? Hambaku telah mengagungkanku. Apa sih maunya dia? Kata Allah begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku ibadah, hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Walahu masa'al. Ya udah, kalau kamu minta pertolongan, bagimu aku akan berikan apa yang kamu minta. Diajarkan sama Allah. Permintaan kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing aku ya Allah. Jangan biarkan aku sesat. Jangan biarkan aku salah jalan ya Allah. Tunjukkan aku ya Allah jalan yang lurus ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Para orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, orang-orang soleh. Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Sya'rani, Syekh Nawawi Al-Bantani, orang-orang yang alladzina an'amta 'alaihim, setelah dapat nikmat dari Allah sehingga mereka ibadahnya bukan lagi beban, bukan lagi PR, tapi ibadahnya menjadi ketenangan batin buat mereka. Itulah yang kita minta, perjalanan mereka bukan khairil maghdub, bukan orang yang dibenci ya Allah, bukan ghadhalin, bukan orang yang sesat ya Allah. Maka itu yang kita minta. Makanya mari Bapak, malam nuzul Quran, hidupkan rumah kita dengan Al-Quran. Mari hidupkan masjid kita di seputar dengan mudarasatul Quran. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, di mana satu kaum berkumpul untuk mudarasah, menderas Al-Quran bersama-sama, dari sisi pembacaannya, dari sisi pemahamannya, dari sisi maksudnya, maka Allah turunkan di tengah-tengah itu masjid perkumpulan, turun rahmat Allah. Allah sebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ketenangan batin, dan Allah Subhanahu ampuni dosa mereka semuanya. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah dengan malam Lailatul Qadar. Mari persiapkan dengan hati yang bersih, hilangkan sejauh-jauhnya perasaan dendam kepada siapapun, benci kepada siapapun. Tanya pengaruh puasa kita yang sudah 16 hari, efek apa terhadap hati kita, karena puasa kita, sholat kita, zikir kita, tahajud kita, bacaan Quran kita, semua ibadah yang kita lakukan tidak lain untuk menerangkan hati kita semakin bersih, semakin bercahaya, agar kelak kita nanti di hari kiamat berkumpul bersama orang-orang yang bercahaya untuk sama-sama memandang Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Di hari itu muka terang benderang. Nah, efek dari hati yang cemerlang, hati yang bercahaya, muka berterang. Untuk apa? Ila rabbihan nadhirah. Kepada Tuhan mereka memandang dengan penuh kenikmatan. Mudah-mudahan
mata-mata kita diizinkan oleh Allah untuk memandang zat yang mulia kelak di yaumil qiyamah. Bersihkan hati kita, mari kita nikmati sujud kita, nikmati zikir kita, nikmati munajat kita. Kita sedang bersama Allah yang Maha Dermawan. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita, Ramadan kita. Keluar dari Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang suci, bersih, disucikan dan dibersihkan Allah dari noda dan dosa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya kelamaan.